Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Qala faslun hadha al-fasl walladhi yujibul ghusla sittatu asya'. Seingat saya terakhir kita bahas fikih yang membatalkan wudu itu masalahnya. Benar enggak? Terakhir apa tuh pembahasannya? Enggak lupa. Terakhir apa ya? Kalau nggak salah sekarang walladhi yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Walladhi yujibul ghusla. Ketemu? Boleh ketemu? Coba lihat Bang. Mana ini? Halaman 4, paragraf ketiga, faslun halaman 4. Nah, halaman 4. Walladhi yujibul ghusla. Kemarin terakhir kalau nggak salah yang membatalkan wudu ya. Sekarang kita masuk pembahasan dan yang mewajibkan mandi sittatu asya, itu ada 6. Betul ya? Betul ya, mudah-mudahan ya. Dan kalau misalnya kelewatan kita baliknya lagi gitu. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Salah satu tashtariku fiha rijalu wan nisa. Yang 3 perkara sama antara laki dan perempuan. Nah, 3 perkara yang termasuk laki dan perempuan itu apa saja? Wahya, yaitu iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Wa inzalul mani, keluarnya mani. Wal maut, dan mati. Jadi bertemunya 2 khitan, keluar mani, dan kematian. Nah, kita bahas dalam ibarah mata takrib di sini disebut iltiqaul khitanain, ya, khitan. Khitan ini, ya, khitanaini itu dari khitan. Apa maknanya? Maudhul khatni, tempat, ya, dipotongnya kulit kelamin anak kecil kalau lagi disunat. Tuh, ya. Jadi yakni tempatnya tuh jadi kulit yang menutupi kepala baja. Kepala baja sebelum dikhitan, ya. Maka oleh sebab itu ukuran perzinahan itu masuknya hasyafah. Ukuran mandi wajib yang menyebabkan mandi wajib, jadi masuknya ukuran yakni hasyafah, kepala baja tadi. Kalau dia nggak kelihatan, nah, itu udah masuk dalam yakni mewajibkan mandi atau dalam suatu hubungan yang tidak dihalalkan syariat, masuknya kepada zina yang nanti melahirkan suatu hubungan terajam, ya, atau yakni didera, diasingkan selama setahun. Itu ada nanti pembahasan dalam fikih jinayat. Nah, adapun khitan dalam perempuan maknanya kulit pada atas kubul perempuan. Nah, kubul, ya, kubul yang berada di samping, ya, bersebelahan dengan tempat keluarnya air seni orang perempuan. Nah, jadi maksud di sini, ya, iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan, yang dimaksudkan di sini adalah jima' atau hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Jadi semata-mata hubungan suami istri, ya, kendati pun tidak mengeluarkan mani, wajib mandi. Ya, hubungan suami istri nggak keluar mani, tetap wajib mandi. Adapun kalau baru keluar mandi najis.
dia wajib dibasuh, dibersihkan, tapi tidak wajib mandi. Ya, kalau memang tidak hubungan. Kalau hubungan suami istri, ya meskipun keluar mandi tetap wajib mandi, tetap wajib mandi. Jadi kalau baru yakni menjumbu istri, belum sampai terjadi iltiqaul khitanain, ya, kemudian keluar mandi, wajib mandi. Kalau cuma keluar mandi, tidak wajib mandi. Nah, pembahasan kita sekarang bertemunya tadi tuh, ya, yakni khitan laki dan khitan perempuan sampai masuk yakni kepala bajak yang disebutkan ya dari orang laki ke dalam farjinya perempuan. Nah, di mana dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis Imam Bukhari pada hadis ke-287 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad 'alaihi al-ghusl." Apabila ada seseorang suami, dia ya yakni berada di antara dua paha dan betis istrinya, kemudian dia berusaha keras. Ini bahasa Nabi nih. Idza jalasa baina syu'abiha. Kalau kita mengartikan secara literal, apabila ada seseorang berada di antara sendi-sendi istrinya 4, kemudian dia berusaha keras, maka wajib baginya mandi. Halus sekali bahasanya. Ini kinayah, maksudnya kinayah daripada persetubuhan, ya, hubungan suami istri. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan matannya tambahannya yakni wa illam yunzil, meskipun tidak inzal, meskipun tidak keluar mani, tetap wajib mandi. Jadi ini hadis jelas menunjukkan wajibnya mandi semata-mata jima', ya, semata-mata hubungan suami istri. Yang kedua, inzalul mani, ya, mengeluarkan mani atau keluarnya mani, mengeluarkan mani atau keluarnya mani. Perbedaannya kalau mengeluarkan mani, yakni dengan tangan sendiri, haram itu, dosa, ya. Jadi sekali lagi, yang disebut dalam bahasa kita onani haram. Sekali lagi haram. Kenapa? Ya mestinya kita ini mesti disibukkan dengan hal yang baik. Kalau kita berpikir tentang Allah dan Rasul, di akal kita, otak kita, pikiran kita cuma ada Allah dan Rasulnya, ya. Yang kita pikirin cuma ibadah, gimana caranya beribadah, taat sebaik-baiknya pada Allah. Maka kalau yang namanya ada pikiran kotor, gampang hilangnya. Astagfirullahaladzim. Yang lebih dahsyat lagi, pikiran kotor lagi sholat. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Maka ya kalau udah cukup umur, cukup biaya, nungguin apa lagi? Zuhud tuh deh. Zuhud, nikah udah, ya, jangan sampai yakni taruh-taruh. Bahkan dalam satu hadis, an-nazrah sahmun masmumun min sihri iblis la'anahullah. Memandang itu salah satu panah beracunnya iblis. Memandang harim yang bukan mahram, ya, itu salah satu panah beracunnya iblis. Siapa yang meninggalkan memandang, artinya ada cewek cakep banget, ya, apalagi kebuka auratnya, ditahan, waduh, ya, maka Allah berikan rasa lezatnya dalam ibadah. Jadi perasaan kalau kita ibadah nggak lezat-lezat, sholat aja, ya Allah, kagak ada enaknya sholat. Baca Quran, udah baca, udah aja. Ketenangan hati tidak datang, ketenangan jiwa pun kita tidak dapati. Nggak ada salah nih dari hidup kita. Artinya kalau dari melek mata kita jaga, kita punya perbuatan, insya Allah kuat di waktu malam kita ibadah. Ya, melek mata tuh pagi
Subuh waktu kita bangun, kita jaga mata, jaga telinga, segala macamnya nih, insya Allah dapat bantuan yang sangat dahsyat dari Allah, ya, untuk dapat melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi demikian ini, ya, hadirin, masalah mengeluarkan mani. Kalau keluar mani, nah keluar mani ini nggak jatuh haram, ya, karena boleh jadi keluar mani ini dengan bermimpi, misalkan, ya, atau ketika terlintas pikiran, keluar. Mungkin ada satu tipe orang yang nafsunya luar biasa, misalkan, nggak boleh bininya nyisir, langsung. Ada yang begitu. Jadi ya mungkin kalau sekarang kita nggak ada kali, aneh gitu ya. Kalau kita bilang aneh, dulu kan bini jarang satu. Nah, abang-abang kita juga 2, 3, 4. Ada mungkin 7 kali. Ada satu, nikah hampir 100 lebih gitu. Jadi ya pernah terjadi yang begitu. Tapi nikah halal. Apa buruk ya dari nikah? Ya, kecuali nikah ditelantarin, baru haram itu, dosa yang begitu. Ya, kalau dinafkahin segala macamnya, maafin muskilah. Ya, ini bukan nganjurin poligami itu, bukan. Poligami bagian dari syariat, ya. Poligami bagian dari syariat, ya. Cuman bagaimana cara pelaksanaannya itu nggak semudah akal pikiran kita. Ya, emang dasar syariat monogami apa poligami? Asalnya syariat poligami. Asal poligami. Sekarang kan mau tanya, Nabi poligami apa monogami? Lamaan tadi. Lamaan tadi. Nabi poligami apa monogami? Lamaan tadi. Monogami. Umur 25. Nabi umur 25 nih. Sayyidatina Khadijah meninggalnya 65. Nabi berumur 50. Nabi lagi umur 50. Berarti usia perkawinan berapa tahun? 25. Nah, Nabi zuat lagi itu umur 52. Nabi zuat lagi umur 52. Mulai itu zuat itu. Ya. Terus dari 52 ke 63 berarti? 11 tahun. Tadi berapa tahun? 25. Ya. Sekarang pertanyaan lagi, saya bukan menentang poligami ya. Interestnya laki biasanya poligami. Begitu. Kecenderungan laki memang poligami. Makanya di surga bidadari ribuan. Bukan satu orang, paling dikit ratusan. Tuh, ya Allah, ya. Namanya bidadari al-hurul ain. Ya, al-hurul ain. Yang kagak pernah selalu perawat, selalu gadis tuh bidadari, masya Allah, ya. 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 Ini bukan ngomong kotor ya, kita bicara masalah akidah pengetahuan agama dalam hal ini, yakni pas Nabi meninggal ada 2 istri itu hampir bersamaan dinikahi, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan yakni Saudah binti Zam'ah. Nah, Sayyidatina Aisyah masih kecil, belum tinggal serumah tuh. Entar di Madinah kan masih di Mekah. Umur 52 tahun Nabi masih di Mekah. Belum serumah sama Sayyidatina Aisyah. Nah, di Madinah. Ada Saudah binti Zam'ah udah. Saudah ente tahu anak yatim berapa? 13. Umurnya 60 lebih. Anak yatimnya 13. Nabi nikahin Saudah binti Zam'ah semata-mata untuk menyelamatkan anak yatim yang 13. Kenapa? Ini mustada'afin, orang yang dilemahkan. Kalau kagak habis ditindas orang-orang musyrik, ya, dipaksa untuk masuk ke dalam agama berhala. Tuh tujuan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kira-kira dari kita yang mau zuat ane janda anak yatimnya 13? Ada? Enggak lah, Sar. Yang nggak punya anak,
Yang kontrakannya 20 pintu. Nggak punya anak. Kan nggak kenapa, buruk nggak buruk begitu. Kan tunkahul mar'ah ya li arba, li jamaliha wa limaliha, kan disebut tuh. Tapi Nabi sendiri gimana? Masya Allah. Jadi jangan bilang, "Ani mau ikut sunnah, enak aja itu, ikut nafsu itu." Tapi apakah ikut nafsu kemudian menjadi buruk? Enggak, karena ketika nafsu diikuti tersebut, ya itu dengan cara yang halal, cara yang baik, dihalalkan oleh syariat, nggak masalah, masih muskilah. Ya, cuman permasalahannya ya sekarang nggak kayak zaman dulu ya. Kalau dulu perasaan bini 2, bini 3 nggak masalah. Sekarang 2, habis deh. Ya, jangan sampai gagang pintu pindah ke kepala. Jadi ya, masalah begini. Nah, jadi untuk mengingatkan kalau ada yang begitu, oh, masya Allah deh, ya. Jadi ala kulli hal jangan kita. Nih afwan, aneh cerita. Habibana Al-Habib Salim bin Jiddan. Siapa namanya? Habib Salim. Habib Salim masya Allah ulama besar ini. Ulama hadis luar biasa Habib Salim. Ya, ketemu Habib Jamaah di Pasar Tanah. Ditanya Habib Jamaah ini Habib Salim lagi nungguin apa gitu, lagi nungguin apa di mana, Habib Jamaah tanya, "Beb, mau kemana? Mau kemana? Dari mana mau kemana?" Kata Habib Salim, "Ani dari neraka yang satu mau ke neraka yang satu lagi." Saya ingin mengatakan begini, seketika kebahagiaan dan ketenangan sudah tercipta, kita nggak pengen ada kesedihan dan duka yang berlarut-larut lamanya, gitu maksudnya. Ini kira-kira kalau nambah lagi ini kecil gak nih keluarga gitu kan. Jangan sampai nikahin hari ngatur lagi dicerain, yang begitu itu. Kenapa? Afwan sekali lagi. Asal muasal durhakanya orang anak kepada orang tua, kira-kira salah satunya apa? Asal muasal durhakanya anak kepada orang tua. Cerai. Kalau yang namanya cerai, nek anak belain ibunya, jadi durhaka nggak bagi. Nek anak belain abahnya, durhaka sama ibunya. Benar? Tuh, makanya enak aja mah gampang kawin cerai. Kan yang namanya kawin cerai begitu kan ada sebabnya, kenapa gitu. Makanya kalau nikah kan niatnya dunia akhirat. Ya, ada syair itu. Orang dulu bilang, kalau abang pergi ke hulu, kalau petikkan bunga kemboja, kalau abang mati dahulu, tunggulah adik di pintu surga. Ya, jadi demikian ya. Ya artinya tuntunan hidup ya. Dua, kalau gitu ya Allah, kagak bahagia. Satu enak nyaman, masih bisa ketemu sohib misalkan. Mau ngapain kan kagak kuat nambah-nambah. Kalau satu udah cukup udah kelas. Kecuali ada orang yang nggak cukup makan sepiring, ada nggak? Dia kalau makan mesti nambah, ada nggak? Nah yang begitu boleh deh. Ada biaya juga, Allah silakan gitu. Tetap jalan yang halal yang dilaluinya. Ya, jadi demikian. Wal maut ya inzalul mani. Nah sini saya kata kita lihat dalilnya ya. Ada yakni hadis dari Ummi Salamah riwayat Imam Bukhari Imam Muslim radhiyallahu anha, dia berkata, "Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat." Ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini seorang nenek-nenek. Beliau ini punya kebiasaan kalau Nabi lagi tidur nih, diambil wadah kecil semacam botol ya, tempat gitu kecil, air keringat Nabi ditadain. Keringat Nabi wangi. Ya. Maka pernah ketahuan Nabi pas bangun, Ummu Sulaim ngapain nih? Tanya Nabi, "Mada tasna'in ya Ummu Sulaim?" Ente ngapain Ummu Sulaim? Ani ambilin keringat ente Nabi buat nanti Ani boriin ke anak-anak Ani karena mengharapkan keberkahan.
Nabi nggak omelin. Muslim jangan begitu ya, awas, jangan tabaruk-tabarukan. Kagak, dibenerin sama Nabi. Ya kan ada Abu Ayyub Al-Ansari, ingat kisah Abu Ayyub yang bekas makan Nabi di jilat-jilat diginiin. Nabi kagak kaper-kaperin, kagak. Semuanya asar sifatnya. Ya Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kuasa. Ini akidah kita. Nah, jadi ini Muslim datang ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, fahal 'ala al-mar'ah min ghuslin idza hiya ihtalamat. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah segan untuk menerangkan yang hak. Maka apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia bermimpi? Jadi wanita pun bermimpi ternyata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya wajib dia mandi idza ra'atil ma'a." Ra'at ya dari ra'a yara. Karena muannas ada yang tahu taknits sakinah, yakni fi'il madinya dibuang yakni ra'atil ma apabila dia melihat air. Apa makna melihat air? Apabila dia melihat mani, gak begitu Nabi ngomongnya. Idza ra'atil ma. Insyaallah langsung paham ini. Ini bahasa Nabi sopan luar biasa. Subhanallah ya. Ayat mani atau ma yakhruju min al-mar'ah halal jima', yaitu maknanya mani ya, atau apa yang keluar dari perempuan ketika jima'. Ya kalau memang ada yang keluar ya, lengket-lengket dia ihtilam, dia mandi, wajib itu. Wajib. Kalau ngimpi doang kagak keluar, ya kagak wajib mandi. Kan sekedar mimpi ya, enggak ada di sini. Mimpi kagak ada. Yang ada apa? Bertemunya hubungan suami istri, keluarnya mani dan mati. Ya, laki dan perempuan satu nih. Nah, kemudian wal maut, yang mewajibkan mandi yang ketiga, laki dan perempuan adalah mati. Kalau mati di sini bukan kita yang mandi sendiri, kita dimandiin gitu. Nah, makanya nih repot ya. Ini syak sebenarnya. Kalau yang namanya korban-korban COVID itu pelaksanaannya itu. Mudah-mudahan pihak rumah sakit nyediain orang yang bisa mandiin nih. Kita khawatir. Anda nggak tahu deh kebenarannya. Soal juga dapat di video, ya, apa hoax, apa benar. Pas dibuka, lagi tengurap, masih pakai baju daster. Itu kan belum dimandiin, belum dikafanin itu. Ya Allah. Nih. Makanya mudah-mudahan kita panjang umur, jangan meninggal lagi COVID nih. Ya Allah, ngenes deh. Kalau dibicara COVID, aduh. Ya. Mudah-mudahan fitnah ini cepat berlalu. Ya Allah, COVID lagi. Walaupun ya. Insyaallah. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa. Dan tiga perkara yang khusus buat perempuan doang. Apaan? Wahia al-haidu, haid. Yang kedua wan nifas. Dan yang ketiga wiladah. Wal wiladah itu melahirkan. Nah, di mana nifas ya paling haid itu paling cepat sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari. Paling lama 15 hari. Kalau udah di atas 15 hari masih ada darah yang keluar, istihadah itu namanya. Istihadah itu darah penyakit. Orang perempuan disebut mustahadah orangnya. Ya. Kalau udah keluar terus menerus itu darah lewat 15 hari, ini perempuan wajib sholat. Kalau haid kan tidak wajib dong. Kalau lewat 15 hari wajib sholat. Nah, gimana caranya kalau keluar dulu ke darah? Ya. Seperti kasus salisul baul. Salisul baul itu penyakit geser, kencing melulu. Setiap 10 menit atau 30 menit, setengah jam kencing. Ya Allah, capek itu.
Ya, mudah jangan sampai kena gitu tuh. Kalau dia kena penyakit begitu, ibadahnya gimana gitu? Nah, ya. Udah di rumah deh, ya sedapatnya tetap wajib sholat. Ya, caranya begini. Salisul baul, penyakit geser nih, ame istihadah buat perempuan. Ya, caranya dia nggak boleh wudu ya untuk melakukan sholat kecuali azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kamar mandi, bersihin, buang segala macam, udah rapi bersih, langsung ya pampet balut. Sekarang udah ada pampers tuh ya, pampers anak gede ya. Ya pokoknya sedapat mungkin ya perempuan farjinya ditutup, orang laki ya diperban lah, dia punya zakar, udah rapi pakai pampers nih. Rapi, udah wudu. Di tengah-tengah wudu keluar di ma'fu, nggak masalah, terusin. Terus bisa sampai 3 kali, pas lagi sholat tetap keluar, terusin. Nah, udah rapi sholat udah selesai. Nggak boleh buat sholat yang kedua kalinya, begitu. Ya, cuman sebatas itu doang tuh fungsi wudunya dia. Ntar pengen sholat itu zuhur misalnya, pengen asar, masuk asar dulu. Jadi jangan sebelum asar, nggak bisa. Buat salisul baul dan penyakit yang istihadah. Ya, ini cara ibadatnya seperti demikian. Biasanya orang tua sering tuh ya. Maka kalau ada orang tua begitu, kita bilangin tuh. Saya punya kawan, kalau di jam 1 malam nih, dulu kita mudzakarah sampai jam 2 gitu kan, setengah 3, jam 3 baca kitab rame-rame sama teman-teman. Itu ada kawan, kalau di jam 1 dia gelisah, dia mesti pulang. Kenapa? Dia pulang, dia mau istinjain abahnya. Abahnya istinjain, ya sebab abahnya mau tahajud nih. Istinjain, rapi, diwuduin, Masya Allah, habis subuh dijagain, gue anak soleh nih. Ya. Nah, jadi demikian ya. Maka ahsan dari sekarang anak-anak kita mesti belajar wudunya benar-benar kan. Cara wudu rapi, cara wuduin orang, sama sebagaimana kita wudu. Gitu ya. Sama sebagaimana kita wudu, kita niat untuk yang mewudukan ini orang. Nah, jadi demikian ya. Jadi haid sekali lagi, selesai dari haid wajib untuk mandi. Ayatnya fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jauhi, maksud jauhi di sini jangan hubungan, jauhi untuk tidak berdekatan yang sehingga menjadikan berjumbu dengan istri, jangan ya. Ya walaupun dalam keadaan haid tetap halal kecuali batas pusar ke atas, ambil dengkul ke bawah, boleh tak? Jadi antara pusar dan dengkul mesti ketutup. Ulama lain mengatakan boleh juga pusar dengkul, antara pusar dengkul ke muka, yang penting kagak jima aja. Kan yang mengenai nafsu siapa yang bisa jamin, begitu kan? Ahsan ya kalau lagi demikian ya tidak bisa melakukan ya. Ya kalau hanya berjumbu tetap nggak haram ya berjumbu. Tapi fa'zazilun nisa ini pun maknanya bisa diartikan yakni melakukan hubungan suami istri. Jangan kalian dekati sampai mereka suci. Nah ini kalau kita belajar sorof nih, yang hunna, nunnya itu ada nun niswah, nun perempuan, hunna maknanya. Dari tahura yathuru. Ya, karena hunna jadi yathurna. Tahura yathuru maknanya suci. Tapi ayat selanjutnya fa idza tatahharna. Tatahharna ini dari kata apa? Tatahhara ya tatahharu. Tatahhuran. Sebenarnya dari tahura juga. Ya. Ziyadatul bina ya. Alamat min ziyadatil makna. Jadi kalau ada penambahan huruf disebut dengan fi'il mazid,
itu bisa menambahkan makna. Tuh. Oh, kita nggak ngerti sholat, kita kagak paham. Jadi hatta yakhur, sampai suci, artinya berhenti darah. Ketika berhenti darah, jangan disetubuhi dulu. Entar, kapan boleh mulai hubungan suami istri? Faidah tatoharna, kalau udah benar-benar suci. Apa maknanya? Kalau si wanita, si istri sudah mandi. Begitu. Jangan dirapel, ntar aja sekalian saat mandi. Mandi habis akhir, tapi sekarang mandi karena junub lah, nggak boleh. Ya, suciin dulu, mandi rapi, ya ntar ya, hubungan ya mandi lagi, ya. Jadi faidah tatoharna faktuhunna min haitsu amarakumullah. Lagi mandi wajib emang susah, emang kagak, cuma 2 rukunnya. Niat dan memeratakan air ke seluruh tubuh, doang mandi wajib. Kan mandi wajib gampang. Yang susah kalau lagi dingin malam lagi. Jadi mandi, oh males deh, wudu aja deh. Wudu juga seget, akhirnya tidur dalam keadaan junub. Gak bakal mimpi ketemu Rasul yang gitu. Ya, jadi demikian. Kalau kita pengen mimpi yang baik, yang bagus, ya mimpinya harus dalam keadaan suci. Ya, jadi ya demikian ya. Faidah taqahharna, kalau benar-benar suci, apa maknanya kalau dimandi? Baru boleh melakukan hubungan suami istri itu kan. Wan nifas, nifas ini yakni darah yang keluar dari rahim wanita saat melahirkan. Nifas itu paling cepat sekejap, begitu keluar berbesi. Ada perempuan begitu. Biasanya 40 hari, paling lama 60. Paling lama 60. Kalau lewat 60 bukan nifas lagi, istihadah lagi. Tuh, nifas ya. Dalam mazhab Syafi'i, yakni sebab yang ketiga bagi perempuan saja wiladah, melahirkan. Kok melahirkan wajib mandi? Sebab anak asalnya dari apa? Anak nih, jabang bayi asalnya dari mani. Kalau keluar mani wajib gak mandi? Keluar anak ya udah. Asal anak kan mani. Begitu. Jadi wiladah itu termasuk sebab yang mewajibkan kan mandi. Wiladah itu artinya melahirkan. Ya, wiladah artinya melahirkan. Nah, mungkin ada pertanyaan kali ya? Ya, kami kita lanjutin dulu nih. Faslun wa faraidul ghusli salah satu asya. Fardunya mandi ada 3. Tadi saya bilang 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau ditambahin 1, menghilangkan najis yang ada di tubuh. Jadi kalau 2, nggak pakai menghilangkan najis, ya. Kalau masih ada najis, bersihin dulu. Pertama niat ketika kita baru pertama kali kenain air, niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsal akbari, ya, min jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Ya pakai bahasa Arab. Itu maksudnya teks bahasa Arabnya. Ya pakai bahasanya. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh, wajib karena Allah Ta'ala. Saya niat mandi nih baru pertama. Jangan pas ini belum, pas muka niat, ini belum diniatin nih. Nah, jadi pas guyuran pertama, basuhan pertama, niat bebarengan dari awal maksudnya, gitu ya. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh, wajib karena Allah Ta'ala bebarengan. Tempelin, selagi masih ada basah-basah terus mencukupi. Kurang lagi, ratain semuanya, jangan diangkat-angkat. Tempelin. Kalau masih ada basah begini, sah kan? Namanya meratakan air kan? Kalau kurang, ya lagi deh. Emang kita biasanya karena air banyak kali ya, mandi kalau belum setengah kulek, pokoknya enak. Wah. Kalau cuma seember, ya mandi seember. Nggak, kalau di sini masih banyak kan.
Waduh, masya Allah deh. Nah, jadi demikian ya, ratain semuanya nih. Ya, ingat sela-sela, lipatan-lipatan kulit, kenain. Tuh, ya. Nah, semuanya masukin semua air nih. Semuanya. Apa? Jangan diguyur doang. Kita khawatir ada bagian lipatan yang enggak tersentuh air gitu. Ya, sukanya nih. Ratain. Udah rapi. Ya kalau najis kan udah dibersihin di awal. Najis udah dibersihin di awal, pas lagi basuh niat, ratain, selesai udah. Begitu doang. Bukan dia wajib. Ini ya. Kan kalau badanihi, kalau najis di badan ya. Wa isalul ma' ila jami'i sya'ri wal basyarati, dan menyampaikan arti meratakan air ke seluruh ya, kulit, rambut dan rambut, bulu dan kulit. Ya, jadi demikian ya, banyak sekali hadis-hadisnya ini. Ya, singkatnya seperti ini. Ya, ada hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi mandi aku wudu dikit banget, air dikit. Kalau kita enggak, mungkin kita enggak bakal cukup deh kalau kita deh. Karena betul-betul beliau ini yang namanya penghematan airnya, masya Allah ya, pakai apa kok kita kan buah belum bagi apa itu namanya shower shower air banyak gitu begitu pikir ya. Memang kalau dilihat dari letak geografis negeri beliau Rasul, memang banyak pasir, memang air ya zaman dulu belum kayak sekarang. Kalau sekarang enak, kita umroh, ya Allah, haji kan air udah banyak. Ada air panas, air dingin, ya kan? Nah, kalau dulu zaman Nabi, subhanallah, itu betul ya. Oke, dari pertanyaan sekarang. Ya, ya. Hah? Iya, niat. Iya, orang mati nggak bisa niat. Iya, sekedar. Iya, saya niat ya memandikan mayit, wajib karena Allah. Basuhan. Kalau air panas, pakai air panas itu kita mandi. Air panas itu dipakai listrik gitu ya. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Kalau kita masak juga gitu, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Kan yang disebut tahir mutahhir, dia masih dalam lingkup tahir mutahhir. Ya, air mutlak. Iya, yang kemarin pembahasannya udah. Jadi kalau yang disebut air udah kan air macam tahir mutahhir, ghair makruh, tahir mutahhir makruh, tahir ghair mutahhir. Kalau dia kecampur sama sesuatu yang menyebabkan udah nggak disebut lagi air mutlak. Yang keempat, ma'un najis, air najis di awal tuh. Nah, kalau yang disebut dengan air yakni musta'mal, itu air yang telah terpakai untuk bersuci, nggak boleh itu. Ya, kalau dipanasin kan dia dipakai. Ya, untuk panasin. Memang untuk dipanasin kadang kita perlu, kalau dingin-dinginnya kita angetin. Ya, ya kalau untuk air dingin, ya kalau lagi air yakni dingin juga, air sangat panas dan sangat dingin pun makruh. Artinya makruh khawatir gak rata gitu. Kalau panasan banget, jadi anget maksudnya, anget. Satu, dua, ya. Maksudnya tadi yang di awal kayak es, coba. Es nggak sah, wudu pakai es. Ya, kecuali esnya itu udah berupa air yang dapat mengalir di anggota wudu. Kan itu salji, ma'ul barat tuh ada 7 macam air. Ada air laut, air sumur, air sungai, air hujan, mata air, air salju, dan bukan air embun, air es. Embun maksudnya air es. Kalau embun nggak bisa dilogikakan kalau embun nih. Ngumpulinnya aja susah embun. Air es maksudnya. Barat itu es. Ya.
Baroda artinya ini arti freezer, bahasa Arab freezer baroda, salaja, ya. Nah itu kalau emang airnya bisa ngalir boleh, ya. Jadi kesimpulannya nggak masalah pakai air hangat mandi wajib, ya. Justru jadi nggak terlalu panas kan, nggak terlalu panas, nggak kedinginan gitu maksudnya. Kalau kedinginan justru khawatir nanti nggak sempurna dalam mandi kita. Silakan satu lagi yang belum selesai. Silakan. Cukup ya. Nah, insya Allah. Ini sebenarnya masalah kita tiap hari. Kita khawatir dulu ngaji guru-guru kita ada kelewat gitu. Makanya sekarang kita ulang lagi buat sempurnain pelajaran-pelajaran kita yang dulu. Ya. Semoga apa yang kita bahas ini manfaat untuk kita semua. Allah beri pemahaman yang baik, yang lurus. Allah berikan pahala atas kita dalam mengusahakan, mengupayakan dalam menuntut ilmu yang wajib dalam syariat ini, sehingga dengan demikian apa yang tengah kita usahakan ini membuahkan pahala kelak di sisi Allah di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.